seperti yang kata akhir oleh Bapak Presiden tadi, 17 Agustus pada tahun 2024. InsyaAllah Indonesia akan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. HUT RI 79 ya, untuk Indonesia akan disambut di IKN, Ibu Kota Nusantara Indonesia yang terbaru, guys. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh ASEAN ataupun di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Sekretariat Presiden. Jangan lupa pergi ke channel Sekretariat Presiden, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Sekretariat Presiden. Katanya ataupun judul yang kita mahu reaksikan hari ini iaitu katanya adalah Sambutan Presiden Jokowi pada IKN, Sejarah Baru, Peradaban Baru, 18 Oktober 2022, guys. Bagaimana sambutan Presiden Jokowi pada IKN dan bagaimanakah pidatonya, guys? Katanya sangat merinding pidatonya, guys. So guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Sambutan Presiden Jokowi pada IKN, Sejarah Baru, Peradaban Baru, 18 Oktober 2022, guys. Ini adalah visual, guys, ya, iaitu ibu kota baru Jakarta nanti, ya, iaitu IKN, Ibu Kota Nusantara namanya, guys, ya, betul ya. Selamat datang di masa depan Indonesia. Selamat datang di masa depan Sudah Indonesia. berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru. Mindset baru. Dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah. Harus berani besar, ya, memiliki agenda besar. Berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Benar. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Diyakini, guys. Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga.
kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, Cantiknya pulau. bukan Oh. Jawa sentris. Woi. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Ya benar, bukan hanya pulau Indonesia Jawa, ini banyak pulau. memiliki 17.000 pulau, Hmm. 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sabang sampai Dan Merauke. ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. 58%, Kemudian 58% maknanya segala urusan negara tu di Pulau Jawa guys ya. 58%. Maknanya di Jakarta itu, di kawasan Bandung itulah, itu Pulau Jawa lah ya. populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat Padat, terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. sangat padat Pulau Jawa. Ya, saya Itulah sudah pergi. kenapa sering saya sampaikan, Boleh katakan 1/4 Pulau Jawa tu saya sudah pergi guys ya. Saya lihat bagaimana memang padat Pulau Jawa tu ya. Itulah, kerana itu ibu kota baru akan dipindahkan ke Kalimantan ya, kerana terlalu padat sangat ya. Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Itu yang dibangunkan ibu kota. Nusantara adalah kota pintar masa depan. Kota pintar Yang ya. Kalau seperti di Malaysia sudah ada, iaitu Putrajaya ya. Sudah lama dibuat oleh Tun Dr. Mahathir dan dipindahkan daripada Kuala Lumpur itu ke Putrajaya. Tetapi Jakarta ataupun Indonesia mahu memindahkan ibu kotanya, pusat kerajaannya di Kalimantan ya. Tempat ibu saya sana guys. Tapi agak jauh jugalah kalau mau pergi ke sana. Mau naik pesawat jugalah daripada Kalimantan Barat pergi ke Kalimantan Timur, itu agak jauh ya. Basis hutan dan alam belum ada di Kalau dunia. naik darat Belum ada. senang, tapi jauh. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. Ya. 70% areanya nanti adalah area hijau. 70% area hijau ya. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi, Hutan produksi. Hutan monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Oh, Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pulp. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. oh. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya Itu ditebang. memang bandar moden ya. Kota moden. Ini yang Kota kita moden. ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan, sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Ya. Untuk itu, yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemaian yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan
persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Supaya Bapak Ibu ingat, saya dari kehutanan. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan, dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Mobil listrik, guys. Kemudian Mobil listrik. 80% transportasinya adalah transportasi umum. Autonomous vehicle. Mobil yang di sana nanti, mobil di IKN itu adalah mobil-mobil listrik ya. Kemudian 80% adalah maksudnya pengangkutan awam, pengangkutan umum. Maknanya 20% saja mobil orang biasa ataupun kenderaan orang biasa akan digunakan ya. Lebih pada pengangkutan umum ya, untuk menjaga alam sekitar lah. Saya fikir begitu ya. Pak awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. Berjalan kaki lah. 10 minutes city. Di China ya. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah. Karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan Indonesia. Inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku
sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa Menyambut di IKN. merayakan bersama-sama di Nusantara. Target guys. 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke guys, syukur alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada channel Sekretariat Presiden. Merinding saya guys. Memang sumpah merinding saya guys. Seperti yang kata akhir oleh Bapak Presiden tadi, 17 Agustus pada tahun 2024. InsyaAllah Indonesia akan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Kalau 24, sekarang 2022, 77, 78, 79 ya. 7 HUT RI 79 ya, untuk Indonesia akan disambut di IKN, Ibu Kota Nusantara Indonesia yang terbaru guys. Bayangkan, itulah target Bapak Jokowi, dan katanya di sana nanti 80% adalah pengangkutan umum ataupun pengangkutan awam lah, mungkin untuk kenderaan persendirian tidak digalakkan, dan semuanya berdekatan saja di dalam IKN itu, Ibu Kota Nusantara baru itu guys. Itu janji Bapak Jokowi guys. Masya Allah, itulah sejarah yang akan tercipta. Mungkin suatu hari nanti kata-kata Bapak Jokowi ini akan menjadi satu perkataan ataupun kata-kata yang sejarah yang akan diingati oleh anak Indonesia ataupun seluruh rakyat ataupun warga Indonesia guys. Masya Allah, luar biasa ucapannya, sangat merinding guys. Saya dengar merinding, terharu, dan kita tidak menyangka hanya tinggal berapa tahun saja lagi, ataupun boleh kita katakan 2 tahun saja lagi, IKN akan wujud di atas muka bumi ataupun di Kalimantan nanti ya guys ya. Jadi dekatlah dengan tempat ibu saya. Mudah-mudahan saya sempat ataupun saya dapat untuk pergi ke IKN itu guys. Katanya kalau daripada Kalimantan Barat tempat ibu saya itu, pergi ke Kalimantan Timur tempat IKN itu agak jauh guys ya. Tetapi insya-Allah enggak apa-apa, saya sudah biasa perjalanan jauh. Bagaimana saya sebelum ini saya pernah meredah daripada Medan pergi ke Dumai beribu-ribu kilometer guys. Kalau setakat Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur, apalah sangat ya. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti nyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda ke dalam Brozo Channel di dalam YouTube. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Karena sokongan anda kepada saya, maaf anda yang ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.